Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me again, Uji. Hari ini kita akan berbicara tentang passive voice. Mungkin banyak di antara kalian juga yang sudah paham dan sudah tahu apa itu passive voice. Hanya saja tidak ada salahnya kita untuk yang sudah tahu kita mereview ya, dan kalau untuk yang belum tahu mudah-mudahan ini akan menjadi pengetahuan tambahan untuk kalian ya. Oke, kita langsung saja. Oke, contents. Untuk hari ini kita akan ada 8 konten seperti yang kalian bisa baca di screen, dimulai dari definition sampai nanti bagaimana caranya mengumpulkan tugasnya. Oke. Definition. Oke, dimulai dari definition voice-nya sendiri atau suaranya sendiri. Voice in English expresses the relationship of the subject to the action. Jadi suara dalam bahasa Inggris ini adalah maksudnya mengekspresikan hubungan antara subjek dengan kegiatannya atau dengan yang dilakukannya. Dalam bahasa Inggris ada dua voice. Oke, yang pertama ada active voice, yang kedua ada passive voice. Active voice itu adalah the subject does the action. Maksudnya kalau yang namanya active voice itu subjeknya melakukan sesuatu, yang melakukan sesuatu. Tapi kalau di passive voice itu subjeknya yang menerima perlakuan. Maksudnya subjek yang menerima kegiatan seseorang gitu ya. Contohnya kita bisa lihat di bawah ada active voice. Contoh, Shakespeare wrote Hamlet. Shakespeare menulis Hamlet. Ini active voice. Kenapa? Karena subjeknya melakukan. Melakukannya apa? Menulis. Menulis Hamlet. Hamlet ini novelnya Shakespeare ya, salah satu novel terkenalnya. Oke. Shakespeare wrote Hamlet. Shakespeare-nya subjek, wrote-nya verb, Hamlet-nya objek. Ini bentuknya past tense ya, tensesnya ini past tense karena wrote itu adalah verb 2 atau past tense-nya dari write. Oke. Shakespeare wrote Hamlet. Itu kalau active voice. Kalau passive voice adalah, ingat, the subject receives the action, subjek yang menerima perlakuan. Hamlet was written by Shakespeare. Hamlet di sini sebagai subjek, was written-nya ini verb, by Shakespeare-nya itu adalah by agent atau kita bisa bilangnya objek, let's say it's okay. Ya, jadi kita lihat yang di passive voice ini Hamlet yang menerima pekerjaan ditulis oleh Shakespeare gitu. Jadi Shakespeare yang menulis Hamlet. Gitu ya. Kalau yang aktif artinya Shakespeare menulis Hamlet, kalau yang pasif artinya Hamlet ditulis oleh Shakespeare. Oke, paham sampai sini ya? Oke, next. Active voice. The active voice is the normal voice of an English sentence. Intransitive verbs or verbs with no direct object are always in the active voice. Transitive verbs are usually in the active voice. Jadi active voice itu sebetulnya kalimat-kalimat yang common, kalimat-kalimat yang normal yang ada dalam bahasa Inggris gitu ya, yang biasa kita pakai itu adalah active voice biasanya. Nah, dalam active voice ini selalu always ada intransitive verbs atau verb with no direct object. Maksudnya adalah intransitive verb ini kata kerja yang tidak diikuti oleh direct object sebagai penerima aksi. Karena memang aksi yang dilakukan tidak melibatkan direct object kayak gitu. Nah, kalau transitive verb itu adalah verb atau kata kerja yang diikuti direct object untuk menerima aksi dari subjek. Gitu. Jadi gampangnya intransitif itu kalaupun dia nggak ada objeknya, ya orang udah ngerti gitu apa yang dilakukan oleh si subjeknya. Tapi kalau misalkan transitif itu kalau tanpa objek dia orang akan bingung di saat ngedengar. Jadi kalau tanpa direct objek itu makna kalimat transitif ini akan terdengar janggal gitu ya. Contoh, kita lihat di tabelnya. Ada subjek dan verb. Yang pertama, Johnny laughed. Oke. Laugh di sini verb sebagai intransitive verb. Kenapa? Karena dia nggak butuh direct object. Kalau kita ngomong ke orang, aku ketawa, ya orang udah tahu gitu. Ketawa ya ketawa aja gitu kan. Maksudnya nggak butuh direct objeknya gitu. Nggak butuh kamu ngetawain apa. Enggak gitu. Kalau misalkan orang bilang aku ketawa, ya udah ketawa gitu kan. Terus ada yang kedua, Anton buys jacket gitu. Anton membeli jaket.
Nah, ini buys di sini adalah transitive verbs. Kenapa? Karena coba kalau kita ilangin jaketnya, Anton buys apa? Anton membeli apa gitu loh. Oke. Nah, yang ketiga ini ada drink. People drink water. Coba tebak dulu. Ini intransitif atau transitif? 5 4 3 2 1. Oke. Buat kalian yang jawab intransitif, ini betul. Buat yang jawab transitif berarti betul juga. Oh, kok bisa gitu? Jadi memang ada beberapa kata kerja yang bisa menjadi dua-duanya. Kenapa drink ini bisa jadi dua-duanya? Lihat, misalkan ada orang bilang gini, people drink water. Orang itu minum air. Oke, sekarang kita waternya ilangin. People drink. Tanpa dia bilang drink water pun, kita udah tahu. Oh, dia minum. Dan minum itu memang pasti minum cairan gitu. Nggak mungkin dia minum surabi gitu, nggak mungkin. Oke? Jadi drink ini bisa dua-duanya. Dia bisa intransitif, dia bisa transitif. Oke? Nah, in the active voice, the subject is the person or thing responsible for the action of the verb. All tenses are possible in the active voice, as well as all sentence types, positive, negative, or questions. Nah, jadi yang di active voice ini yang jadi subjek nih bisa benda atau orang juga yang melakukan si aksinya atau pekerjaannya gitu ya. Nah, semua bentuk kalimat dalam bahasa Inggris, sebuah bentuk sentence ini dalam active voice pasti bisa gitu ya, possible. Mau itu positif, mau negatif, mau questions. Oke? Next. Use of active voice. Kegunaan active voice. The active voice is the default voice in English. All intransitive verbs can only be in the active voice. And all transitive verbs usually are active voice unless we deliberately make them passive. In spoken English, we almost always use active voice. It is the natural choice, more precise, and generally shorter. Okay. Jadi active voice is the default voice in English. Jadi bisa dibilang kalau active voice ini udah template-nya bahasa Inggris gitu, karena kita jangankan di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia pun kalimat aktif itu yang sering kita gunakan untuk berbicara gitu ya, untuk menyusun kata tuh kita biasanya pakai kalimat aktif gitu ya, begitupun juga dengan di bahasa Inggris. All intransitive verbs can only be in the active voice. Jadi intransitive verb tadi itu hanya bisa ada di active voice. Masih ingat ya, intransitive verb itu adalah verb yang tidak membutuhkan direct object atau objek langsung. Oke? And all transitive verb usually are active voice unless we deliberately make them passive. Kalau transitive verb itu biasanya dalam bentuk active voice, kecuali kita membikinnya jadi passive voice, yang nanti akan kita bahas. Oke? In spoken English, we almost always use active voice, yang tadi saya bilang, karena keseringan kita memang pakai active voice, jarang kita pakai passive voice. It is the natural choice, more precise, and generally shorter. Jadi kayak ini tuh udah spontan aja gitu. Kalau dalam bahasa Inggris tuh ngomong pakai active voice tuh ya spontan aja, memang seperti itu. Dan active voice ini biasanya membuat lebih padat dan singkat. Seperti itu. Oke? Next. Nah, kita masuk di passive voice. Pertama, how do we make the passive? The basic structure of passive clause is very simple. Jadi cara bikin passive voice ini sebenarnya simple. Rumusnya cuma subject plus auxiliary verb be, plus main verb past participle, plus by, plus agent. Yang by agent ini optional, jadi bisa dipakai, bisa enggak. Subject, auxiliary verb, main verb. Main verbnya dalam bentuk past participle. Past participle ini adalah verb 3. Oke, jadi kalian harus tahu apa verb 3-nya. Ya, gitu. Ini sangat basic ya. Ini basicnya gimana cara bikin passive voice. Oke, form of passive. Ini adalah bentuk-bentuk tenses yang bisa dijadikan passive. Oke. Nah, di sini saya cuma ngambil 3 dulu. Oke, ada present, past, and future. Nah, untuk present simple, lihat di tabelnya itu auxiliary verb be-nya itu pakai are, am, is, atau di sini am, are, is gitu ya. Untuk continuousnya pakai
are, is being. Jadi am pakai being, are pakai being, is pakai being. Oke, untuk perfect present-nya itu adalah pakai have and has. Have been or has been. Oke, untuk past simple pakai was, were. Ini masih bahas auxiliary-nya ya. Was, were. Untuk continuous-nya pakai was, were juga tapi plus being. Jadi was being or were being, it depend on the subject. Perfect-nya kita pakai had been. Cuma satu, had been. Jadi mau pakai I, pakai she, pakai he, tetap had been. Oke. Nah, untuk future. Future-nya, kalau future simple tense pakainya will be. Will be. B-nya itu wajib dibawa ya. Wajib dibawa. Continuous-nya pakai will be plus being. Perfect-nya will have been. Will have pakai been. Oke? Masih bingung? Oke, next. Contoh, lihat. Ada subject, ada auxiliary verb be, ada main verb-nya, sama by agent ya. Yang tadi saya bilang ini optional, boleh dipakai atau boleh enggak. Contoh, I am employed by Apple. Saya dipekerjakan oleh Apple. Ini Apple-nya perusahaan ya, bukan Apple, tapi Apple perusahaan. Kalaupun si Apple-nya kita hapus, it's okay. I am employed. Saya dipekerjakan. That's it, gitu ya. Terus ada you will be woken at 6. Artinya kamu akan dibangunkan di jam 6. Oke, yang pertama itu simple present, yang kedua itu future present. Oke, yang ketiga, it will have been finished by then. Itu akan segera selesai. Will have been. We have been notified by head office. Kita sudah diberitahu oleh kepala kantor dan seterusnya. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini adalah lihat main verb-nya. Ini semua berbentuk past participle atau verb ketiga. Jadi kalian harus tahu apa verb tiganya. Ingat ada irregular verb, ada regular verb. Nah, di situ kalian harus tahu. Gimana cara taunya, Miss? Itu mah nggak ada rumusnya, harus kalian hafal. Oke, next. Use of passive voice, kegunaan passive voice. When and why we using passive voice? Kapan dan kenapa sih kita pakai passive voice gitu ya? Yang pertama, karena we want to emphasize the receiver of the action. Karena kita mau menggarisbawahi, kita mau menekankan, kita mau menonjolkan siapa yang menerima pekerjaannya atau yang dikenai pekerjaannya. Kayak misalkan contoh, a cat was killed by a man. Kayak gitu ya, a cat was killed by a man. Nah, dengan menggunakan kalimat passive voice ini, kita menunjukkan siapa yang ngebunuh si kucingnya gitu. Oke? Gitu ya. Yang kedua, we don't know who did the action. Kita nggak tahu siapa yang ngelakuin. Di sini passive voice bekerja. Oke, kita nggak tahu siapa yang ngelakuin hal itu. Kayak misalkan contohnya, my money has been stolen. Uang aku dicuri gitu. Tapi yang nggak tahu sama siapa gitu. Yang penting orang ngerti kalau uang saya dicuri. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu siapa yang melakukan itu, pakai passive voice untuk menyatakan. Kalau misalkan ada pembunuhan nih, tetangga kalian gitu, di sebelah rumah kalian ada pembunuhan, terus ada orang nanya, ada apa nih gitu. Terus kalian kan paling bilang, oh itu ada orang dibunuh. Kalian nggak tahu siapa yang bunuh. Nah, di situ passive voice. Kalian menyatakannya, oh someone was killed gitu. Seseorang telah dibunuh. Gitu ya. Yang ketiga, kapan kita gunain passive voice? Ketika yang melakukan pekerjaan atau disebutnya the agent ini is obvious, sudah jelas gitu ya. Kayak misalkan gini, I am paid ya, dibayar. I am paid monthly. Saya dibayar setiap bulan. Nah, di sini tanpa misalkan dijelaskan pun orang akan mengerti dan berpikir, oh dia berarti orang kerja, dia punya gaji karena dia tiap bulan
dibayar berarti yang ngebayar dia adalah tempat dia kerja, gitu. Ngerti ya? Jadi the agentnya is of use, tanpa kita kasih tahu siapapun yang melakukannya, orang udah ngerti gitu kalau oh berarti si ini gitu yang ngerjain. Misalkan contoh kayak gini. Nah ya, jadi yang the agent is obvious ini kayak misalkan contoh lain, my car is being repaired. Mobil saya sedang dibenerin gitu ya. Tanpa kita jelasin sama siapa, orang akan ngerti oh mungkin lagi di bengkel, oh lagi di bengkel gitu. Oke, jadi nggak harus kita sebutin karena the agent is obvious, karena udah jelas siapa gitu ya. Nah yang terakhir, kapan dan kenapa kita pakai passive voice itu? When we think the agent is not important or interesting. Kalau kita pikir agennya itu bukan hal yang harus kita kasih tahu ke orang gitu, kayak misalkan kita bilang sama orang, rumahku lagi dicat gitu. Nggak perlu bilang kayak rumahku lagi dicat loh sama orang bla 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 bla, nggak perlu. Karena itu nggak penting gitu. Jadi cukup kalian bilang my house is being painted gitu, rumahku lagi dicat, ya udah gitu. Kalian nggak perlu ngasih penjelasan yang lebih, gitu ya. Oke. Sekarang ini ada table, ini example of form active to passive. Ini ada table gimana kalimat aktif berubah atau dirubah menjadi kalimat pasif ya di sini. Nah, kalian bisa stop video ini aja atau maksudnya untuk apa ya? Untuk mempelajarinya dulu gitu ya. Ini. Nah, ini juga masih ya, oke. Nah, lihat note-nya. Note. Pertama, to make a passive from active voice, find the object first. Jadi kalau kalian mau bikin kalimat aktif menjadi pasif, itu yang pertama kalian lakukan adalah cari dulu objeknya mana. Cari dulu objeknya mana. Oke? Cari dulu objeknya mana. Yang kedua, always pay attention to the verb to indicate what tenses it is. Oke? Nah, jadi yang kedua, setelah kalian nemuin objeknya, kalian lihat verbnya. Apakah dia ini present, apakah dia ini past tense, apakah dia future. Untuk menentukan nanti gimana atau berubahnya jadi apa, gitu ya. Si verbnya berubahnya jadi apa, gitu ya. Nah, yang ketiga, passive voice always use past participle. Diingat, nanti kalau kalian berubah dari aktif ke passive voice, di passive voice, verbnya itu dia jadi verb ketiga. Jangan lupa. Yang terakhir, past participle is not always end by ed form. Jadi hati-hati, nggak semua verb 3 itu berakhir dengan ed. Kalau misalkan yang dicontohkan, kayak misalkan nih yang di nomor 9 contoh nih, ada Harry will have sold a house by tomorrow morning. Sold itu kata ketiganya dari sell, ya, dari sell. Sell nggak jadi sold, tapi jadi sold. Ada juga kalau misalkan fly jadi fly, flew, flown, fluent, ya. Jadi hati-hati, jangan asal main tambahin ed gitu ya. Karena nggak semua past participle itu berakhiran dengan ed. Oke? Nah, tasks. Ini ada tugas kalian di sini. Ada di table ini, isi table yang kosong. Kalau yang kosongnya passive voice, itu kalian harus rubah dari aktif ke pasif dan tensesnya apa. Ya, tensesnya kosong semua, berarti kalian harus menentukan itu tensesnya apa. Ada 15 soal. Oke? Cara mengumpulkannya adalah yang pertama, cara mengerjakannya, redraw the table on a piece of paper and answer the task. Jadi, kalian gambar ulang si tabel ini di kertas, ya, kalian gambar ulang, submit not only the answers but also the table. Jadi nanti kalian pas ngumpulin nggak cuman answernya apa, tapi dengan tabelnya lengkap semua. Oke? As usual, take a picture of your answer sheet and send it to my WhatsApp PC. Jadi kalau udah beres seperti biasa kalian fotoin, terus kirim ke PC ke saya langsung, ya. Deadline-nya jam 1 siang. Yang kelimanya, be careful when you answer it. Good luck, ya. Jadi intinya kalian harus teliti, kalian harus benar-benar cermat dalam mengisinya ya. Kalian bisa ulang-ulang video ini, kalian bisa
pahami dulu sepaham-pahamnya, atau kalian kalau kurang paham dari penjelasan saya, kalian bisa juga googling gitu ya. Kalau misalkan nggak jelas nih Miss Uji ngejelasinnya, it's okay, kalian bisa googling kalau misalkan ingin lebih mengertinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas hari ini. Saya harap semuanya bisa mengerjakan. Oh iya, tambahan, absen akan saya lihat dari yang mengumpulkan tugas. Jadi yang tidak mengumpulkan tugas tidak akan saya absen. Oke. Nah, thank you so much. That's all what I can say today. Good luck for the task and have a nice day.